Assalamualaikum, halo, apa kabar? Semoga hari ini adalah salah satu hari terbaik buat kita ya Sobat Hikayat. Dan buat kamu yang lagi nggak fit, buruan minum obat deh. Istirahat yang banyak dan tetap positive thinking ya. Well, hari ini kita akan bahas sebuah kejadian tragis yang menimpa seorang pria muda yang akhirnya membuat dia kehilangan nyawa. Kejadian ini begitu menggemparkan pada waktu itu guys. Dan buat kalian yang klaustrofobia atau punya ketakutan pada tempat yang gelap dan sempit, sebaiknya kalian skip aja deh video ini. Pada tanggal 24 November 2009 yang lalu, seorang pria bernama John Edward Jones itu melakukan perjalanan untuk mengeksplorasi sebuah gua yang ada di Utah yang bernama Gua Nattipati. Nah, waktu itu sebenarnya si John Edward Jones ini gak pergi sendirian guys. Dia pergi ke Gua Nattipati itu barengan sama keluarga dan temen-temennya. Ya memang sih perjalanan ini gak seperti hal yang biasanya Jones lakukan pada umumnya. Walaupun dia adalah petualang yang berpengalaman dan telah melakukannya berkali-kali. Bahkan waktu dia masih kecil tuh guys, di usia 4 tahun, dia itu udah menjelajahi gua seperti ini sama ayah dan saudara laki-lakinya. Untuk merayakan hari Thanksgiving, Jones dan keluarganya ini memutuskan untuk pergi bersenang-senang dan ngabisin waktu bareng keluarga. Ya istilahnya itu ya kayak family time gitulah. Tapi sayangnya, hal ini menjadi rekreasi keluarga yang gak pernah terlupakan bagi mereka. Nah, waktu itu, si Jones ini memutuskan untuk pergi sebentar dan menuju ke bagian gua yang sempit guys. Walaupun sempat dilarang sama keluarga dan teman-temannya, tapi karena memang dasarnya si John ini tipikal orang yang rasa penasarannya tinggi ya, dan dia tuh emang suka banget sama tantangan, jadi dia tuh gak dengerin tuh larangan mereka. Dan justru bilang kalau lorong gua yang sempit itu sama sekali gak berbahaya guys. Selayaknya anak kecil, dia tuh suka banget sama tempat yang seperti ini guys. Dan mungkin dia tuh lupa kalau dirinya itu udah berusia 26 tahun. Yang mana tubuhnya kan pasti udah jauh lebih besar ya dibandingkan saat dia berusia 10 tahun. Jones waktu itu memasukkan kepalanya terlebih dahulu dengan posisi lubang ada di bawah. Jadi kepalanya itu ada di bawah, sementara kakinya itu ada di atas. Melihat saat ada bagian celah yang nampaknya masih berongga dan tubuhnya itu bisa masuk, Jones jadi makin penasaran guys, dan dia memutuskan buat masuk dan menuju semakin ke bawah. Tapi sayangnya, semakin dia ke bawah, lorong yang dia masukin itu semakin sempit. Sampai akhirnya si Jones ini terjebak guys. Jadi waktu itu posisinya mulai dari kepala sampai perutnya itu ada di bawah, di lorong yang sedikit lebih lebar. Sementara bagian pinggangnya hingga kakinya itu stuck di atasnya. Mungkin karena ruangan di bagian dadanya ini agak lebih lebar ya, jadi dia itu bisa menghembuskan seluruh udara yang ada di perutnya agar dia bisa bergerak lebih leluasa gitu. Tapi ternyata percobaannya ini gak berhasil guys. Dan justru usahanya itu tuh bikin dia jadi semakin terjebak secara permanen di lorong yang sempit itu. Pas kejadian itu tuh salah satu saudara Jones yang bernama Josh itu sempat nyusulin dia. Dan waktu dia lihat posisi Jones terjepit kayak gitu, dia tuh langsung berusaha buat nyelamatin Jones dengan narik kakinya. Tapi usahanya ini nih justru bikin Josh jadi makin terperosok ke dalam guys. Dan bahkan tangannya itu terkunci di bagian dada. Dan ini jelas bikin keadaan Jones jadi semakin memburuk ya guys. Karena tangannya itu jatuhnya tuh malah kayak neken dada Jones dan bikin dia itu jadi susah bernafas. Waktu itu si Jones ini sempat bilang sama saudaranya itu buat sebisa mungkin menolong dia gitu. Karena ini kan demi anak-anak dan istrinya juga. Jadi saudaranya itu lalu pergi ke puncak gua dan minta pertolongan. Nah, for your information ya guys. Jadi saat itu mereka berada 400 kaki ke dalam gua dan 100 kaki di bawah permukaan. Itu jadi kayak sekitar 30 meter gitu ya guys. Dan setelah 3 jam penantian, akhirnya tim penyelamat datang guys, yaitu sekitar jam 12 siang pada 25 November 2009. Pada saat itu si Jones ini udah terjebak selama 3 jam di dalam lorong gua itu ya. Hingga 24 jam kemudian, ada lebih dari 100 penyelamat datang guys, buat mencoba membantu mengeluarkan Jones dari gua yang sempit itu. Waktu itu bisa kebayang ya guys, betapa tersiksanya si Jones ini. Apalagi posisi kepala dia kan ada di bawah gitu ya. Dalam upaya penyelamatannya, para penyelamat itu mencoba mengaitkan katrol dan tali ke tubuhnya Jones buat narik dia ke atas. Tapi gagal guys, karena dinding gua yang terbuat dari tanah liat itu terlalu lemah untuk menahan beban tubuh Jones. Jadi kayak ada kekhawatiran kalau pas Jonesnya ditarik itu, terus tiba-tiba tebing gua ambrol gitu kali ya.
Nah, waktu itu tim medis juga udah ngasih suntikan penenang sama si Jones yang disuntikan melalui kakinya. Ya tujuannya sih jelas ya, biar Jones tenang dan upaya penyelamatannya itu berjalan dengan lancar. Tapi hal ini nggak sepenuhnya berhasil guys. Kondisi gua yang begitu sempit, Jones terjepit dengan posisi kepala di bawah, itu ngebikin darah, itu membuat darah tidak dapat mengalir sempurna ke anggota tubuh lainnya. Ditambah pula paru-parunya berada di bawah dan tertekan. Itu semua bikin obat penenang itu nggak terdistribusi dengan baik ke otak Jones. Nah, menyadari penyelamatannya ini nggak akan pernah membuahkan hasil, Jones tahu kalau dia akan mati guys. Jadi di detik-detik terakhir, Jones ini benar-benar udah kayak pasrah dengan apa yang akan terjadi sama dirinya. Sedih sekali ya. Secara singkat, sebelum pertengahan malam pada tanggal 25 November 2009, Jones pun diumumkan meninggal dunia karena gagal jantung. Bahkan setelah kematian John Edward Jones ini guys, tubuhnya itu masih sulit untuk dikeluarkan. Sehingga keluarga Jones ini dan juga pemilik tanah itu sepakat buat menyegel Gua Nattipati dengan memblokade dan menutup pintu gua. Dan mereka itu meletakkan foto John Edward Jones demi mengenang kematian tragisnya di Gua Nattipati itu. Dan setelah tragedi ini, Gua Nattipati itu resmi ditutup selamanya dengan tubuh John Edwards yang masih terperangkap di situ. Waduh, tragis banget ya. Ya, semoga kita semua panjang umur ya guys, murah rezeki, dan setidaknya di akhir hayat kita meninggal dengan bahagia. Amin. Ya itulah tadi sebuah kisah tragedi yang memilukan ya guys, yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari tragedi ini ya. Oke, buat kamu semuanya jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya, biar kami semakin semangat buat video-video menarik lainnya. Akhir kata, saya Buya Radwa, pamit undur diri. Salam.